Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang tiga dimensi, di mana bahasan tiga dimensi kita kali ini adalah tentang jarak garis dengan garis, jarak garis dengan bidang. Kita akan membicarakan tentang jarak dua buah garis. Jarak dua buah garis ini yang kita bicarakan adalah jarak dua buah garis yang saling sejajar dan yang saling bersilangan. Kenapa kita tidak membicarakan jarak garis yang saling tegak lurus? Karena jelas, kalau jarak garis yang saling tegak lurus, jaraknya pasti adalah 0. Jadi kita tidak membicarakan jarak garis yang tegak lurus. Kita akan menentukan jarak dua garis yang sejajar. Dua garis yang sejajar, langkah yang bisa kita lakukan untuk menentukan jarak dari kedua garis yang sejajar adalah kita membuat satu buah bidang yang tegak lurus dengan dua garis yang sejajar tersebut. Jadi dibuat satu buah bidang yang tegak lurus. Nah, tegak lurus ini dia memotong pasti pada satu buah titik. Katakanlah di L, dia tegak lurus memotong titik P. Maka pasti tegak lurusnya pada G, dia tegak lurus pula. Dia akan memotong proyeksi daripada titik P tersebut. Maka jarak antara dua buah garis sejajar di sini kita sebut adalah jarak antara P dan P absen. Diberikan sebuah kubus, katakanlah dia memiliki rusuk A. Apabila yang ditanyakan adalah jarak antara AD dan BC, maka konsep untuk dua buah garis yang sejajar ini adalah kita membuat bidang yang memotong dua garis tersebut. Bidang yang memotong pasti adalah kalau tidak ABFE, boleh kita ambil DCGH. Kita ambil ABFE di sini. Memotong berarti ada titik potongnya di sini. Titik potong inilah yang merupakan jarak antara AD dan BC. Maka jarak antara AD dan BC adalah AB, yaitu besarnya A. Diberikan kubus yang sama pula, kita akan menentukan jarak antara EH dengan BC. Maka kita menentukan bidang yang memotong kedua buah garis tersebut. Memotong tegak lurus. Yang memotong tegak lurus adalah bidang ABFE atau kita bisa ambil belakangnya DCGH. Maka titik potongnya adalah titik E dan titik B di sini. Maka titik potong inilah yang merupakan jarak antara garis EH dan BC. Yaitu kalau di sini adalah namanya diagonal sisi. Masih ingatkah berapakah besaran diagonal sisi terhadap rusuk kubus? Ya, besarnya adalah A akar 2. Diberikan sebuah kubus, kita akan cari, kubusnya masih sama, kita cari panjang jarak antara AH dan BG. AH dan BG masih dua buah garis yang sejajar. Maka kita akan menentukan menggunakan bidang yang tegak lurus dengan dua garis tersebut, yaitu bidang EFJD. Bidang ini akan memotong garis AH pada titik di sini. Katakanlah ini adalah titik P.
Sedangkan bidang DCFE memotong GB pada titik yang ini, katakanlah adalah P absen. Maka jarak kedua garis yang sejajar ini adalah P absen. Diberikan kubus, masih sama, menentukan panjang apabila ada sebuah titik T di sini. T adalah perpotongan antara AC dan BD, titik tengahnya. Maka kita akan mencari, sedangkan R di sini adalah titik potong daripada EG dan HF, kita akan mencari jarak antara ET dan RC. Jaraknya berapa? Sama, kita mencari bidang yang memotong pada ET dan RC, yaitu bidang ACGE. Bidang ini akan memotong ET dan RC pada titik di sini. Dengan bantuan garis AH, kita bisa mencari panjang daripada PO. PO di sini merupakan jarak antara ET dan RC. Jadi, panjang ini karena dia tegak lurus. Ingat, lihat garis ini. Garis AG memotong 3 bagian yang sama. 3 bagian yang sama ini adalah OG, OP, dan AP. Maka karena memotong 3 bagian yang sama ini, panjang OP adalah 1/3 dari diagonal ruang. Diagonal ruang kubus, masih ingatkah kalian? Ya, A akar 3 atau rusuk akar 3. Maka OP di sini panjangnya adalah A/3 akar 3. Selanjutnya kita akan berbicara tentang jarak dua garis yang bersilangan. Pada pembicaraan tentang jarak dua garis yang bersilangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah garis yang bersilangan itu tegak lurus ataukah dia tidak tegak lurus. Jarak dua garis yang bersilangan tegak lurus pada dimensi 3, kita akan membuat langkah-langkah menentukan jaraknya adalah dengan cara apabila ada dua buah garis yang bersilangan tapi dia tegak lurus, maka kita menentukan bidang tersebut yang dilalui. Kalau di sini kita anggap dilalui oleh G, dan dia harus memotong pada garis L. Jadi langkahnya adalah membuat bidang yang memuat G dan bidang tersebut memotong L. Memuat G dan memotong L. Katakanlah dia memotong L pada titik yang ini. Kita sebut titik P. Maka jarak antara dua garis ini adalah proyeksi P terhadap garis di G. Maka panjang atau jarak antara L dan G adalah PP absen. Kita akan coba dalam sebuah bangun kubus, kita anggap dia memiliki rusuk B,
kita mau cari jarak antara AB dan FC. Dua garis ini bersilangan, namun dia tegak lurus. Kenapa disebut tegak lurus? Karena AB tegak lurus terhadap bidang BCGF. Maka kita buat tadi langkah dua buah garis yang bersilangan namun dia tegak lurus adalah satu, kita buat bidang yang memuat salah satu bidangnya. Di sini berarti kita buat bidang BCGF karena BCGF memuat garis CF dan tegak lurus terhadap AB. Kita ambil titik potongnya karena AB dengan bidang BCGF titik potongnya terletak pada B, maka kita proyeksikan titik B ini terhadap garis CF. Kita proyeksikan di sini, proyeksi berarti harus tegak lurus, maka kita ambil tegak lurusnya B di sini, yaitu kita anggap di sini adalah P. Maka BP di sini adalah jarak antara AB dan FC. Besarnya berapa? Yaitu setengah dari diagonal sisi. Karena diagonal sisi adalah B akar 2, maka BP adalah setengah B akar 2. Selanjutnya, ada kubus yang sama, kita akan mencari jarak antara ED dan BG. Masih langkah yang sama, kita buat bidang yang memuat salah satu dari dua garis ini dan memotong salah satu dua garis ini. Bidang apa tersebut? Ya, bidang ABGH. ABGH memuat garis BG. ABGH memotong ED. Maka jarak dari dua buah garis ini adalah titik potong di sini, titik potong pada ED, dan proyeksikan pada garis BG. Maka didapat adalah PP absen. PP absen adalah ya rusuk daripada kubus, yaitu B. Diberikan sebuah kubus yang sama, kita akan menentukan jarak antara EC dan garis BG. Pada garis BG ini, kita cari langkahnya, yaitu membuat bidang yang memuat BG, namun juga memotong EC. Bidang apakah itu? Bidang BGD. Dia memuat garis BG dan memotong garis CE. Lalu, di mana jaraknya? Titik potong pada EC terhadap bidang BGD adalah di sini ya. Dengan bantuan itu di titik O ini, kita mencari proyeksinya O terhadap garis BG. Maka proyeksinya adalah di sini. Untuk mencari panjang OO absen ini, langkah yang harus kita lakukan untuk mempermudahnya, kita translate dulu dalam
segitiga yang lebih sederhana seperti ini. Siku-siku, karena di sini dia siku-siku. Kenapa di sini dia siku-siku? Karena ini adalah segitiga sama sisi, dia memotong dua bagian, pasti di sini adalah siku-siku. Maka terdapat segitiga GPB di mana siku-siku terhadap di titik P. Kita tahu bahwa nilai daripada PB adalah setengah daripada diagonal sisi. Maka di sini terdapat berapa? Ya, setengah akar 2B. Atau kita tulis B per 2 akar 2. Lalu bagaimana kita mendapatkan nilai BG? BG bisa kalian dapatkan dari siku-siku, segitiga siku-siku pada garis ini, yaitu GCB. Atau kita bisa melihat bahwa BG adalah diagonal sisi. Maka kita bisa tahu bahwa panjang BG adalah B akar 2. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui PB, kita sudah mengetahui GB, yang kita cari adalah OO absen. OO absen ini kita dapatkan melalui perbandingan. Perbandingan apa? Perbandingan segitiga. Jika kita bisa melihat bahwa GO absen ini, karena di sini tegak lurus, maka ini juga pasti merupakan siku-siku di OO absen. Maka nilainya sebanding dengan nilai daripada GP. Sedangkan OO absen di sini nilainya sebanding dengan PB. Maka bisa dituliskan bahwa OO absen per PB sama dengan nilai pembandingnya. Kalian bisa mencari nilai GO terhadap GB. GB yang paling mudah ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini GO per GB. GB sudah ketemu, PB sudah ada. Tinggal mencari GO. Bagaimana mencari GO? Ingat bahwa dia tegak lurus. Maka kalian bisa mencari panjang GO di sini adalah melalui segitiga GOC. Pada segitiga ada GOC. GC sudah tahu kan panjangnya? Ya, dia panjangnya adalah B. GO itu yang mau kita cari. Kalau OC, berapa OC? OC adalah 1/3 daripada panjang EC. Dia adalah 1/3 dari panjang EC. EC adalah diagonal ruang, maka dia menjadi B/3 akar 3. Kalian bisa mencari GO bukan? Lah,
Setelah kalian mencari GO, kalian bisa memasukkan ke dalam nilai perbandingan ini. Saya harapkan kalian bisa mencobanya dalam buku kalian. Selanjutnya kita akan berbicara tentang jarak dua garis yang bersilangan tapi dia tidak tegak lurus. Bagaimana kita mencarinya? Langkah yang harus kita lakukan adalah apabila ada dua buah garis yang bersilangan seperti ini, maka kita membuat bidang yang melalui salah satu garis yang bersilangan dan sejajar dengan garis yang lain. Jadi bidang ini melalui garis G, kemudian dia sejajar dengan garis L. Kita ambil satu buah garis yang ada pada bidang yang sudah kita buat, di mana garis tersebut kita ambil titik salah satu titik daripada L tegak lurus dengan titik yang ada pada garis di bidang tersebut. Diberikan sebuah kubus ABCDEFGH dengan dia memiliki rusuk 6, kita akan melihat mencari jarak antara BG dengan CH. BG dengan CH ini adalah dua garis yang bersilangan dan dia tidak tegak lurus. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah membuat bidang yang memuat salah satu garisnya dan sejajar terhadap garis yang lain. Bidang apa itu? Bidang HFC. Bidang HFC di sini adalah bidang yang memuat HC, namun bidang tersebut juga sejajar dengan bidang BD. Kita ambil salah satu titik pada BD, kita cari bantuan garis di sini agar kita bisa melihat titik mana yang sejajar dengan BD pada bidang CFH. Di sini ada titik P. Titik P ini tegak lurus terhadap bidang pada bidang HCF adalah pada titik P absen di sini. Maka jarak antara BD dengan HC adalah PP absen. Bagaimana mencari nilai PP absen ini? Hubungkan dengan Pitagoras. Di sini ada titik O. Ada titik O di sini, maka OP-nya adalah 6, CP-nya adalah setengah daripada diagonal sisi, yaitu 3/2, maka CO bisa kita hubungkan dengan Pitagoras, didapatkan 3/6. Maka untuk mendapatkan PP absen gini, kita membuat hubungan segitiga ini. Luas segitiga daripada OPC, di mana luas segitiga adalah setengah CP kali OP, atau juga bisa dikatakan setengah dari OC kali PP absen. CP kita sudah punya, yaitu 3/2. OP
6. CO kita pun sudah mendapatkannya. Maka tinggal dipindah ruaskan, maka kita mendapatkan nilai P absen. Jarak garis ke bidang adalah jarak antara garis dengan garis proyeksi pada bidang. Lalu bagaimana kita menentukan proyeksi garis pada bidang? Apabila ada garis G di sana, ada bidang U, maka kita akan melihat proyeksinya apa? Titik P dan Q terletak pada garis G. Maka melalui titik P dan Q akan dibuat garis yang tegak lurus pada bidang U. Di titik P absen dan Q absen. Maka G1 adalah proyeksi daripada garis G pada bidang U. Diberikan sebuah kubus. Kubus di sini memiliki rusuk 8. Kita cari jarak antara ADHE dengan garis BC. Kita memproyeksikan BC ke bidang ADHE. Kira-kira di mana proyeksinya? Ya, proyeksinya terletak di AD. Maka jaraknya antara BC dengan ADHE adalah jarak dua buah garis ini, yaitu AB. AB-nya berarti berapa? 8, karena rusuknya adalah 8. Diberikan kubus, panjang AD, jarak antara ADHE dengan garis BG kita akan cari. Sama, berarti kita mencari proyeksi BG terhadap bidang ini. Proyeksinya apa? Proyeksinya adalah AH. Maka jarak dua buah garis ini kita sebut sebagai jarak antara BG dengan ADHE, yaitu AB, besarnya 8. Diberikan sebuah kubus, kita mau mencari panjang dari jarak dari, ada P di sini, jarak antara GP dengan bidang AFHA. Kita mencari proyeksinya. Kita proyeksikan garis GB terhadap bidang AFH, yaitu di sini proyeksinya. Maka kita akan mencari panjang jarak antara dua buah garis ini, yaitu ada titik di sini terhadap titik P. Kita cari bantuan garisnya. Ini kita sebut P absen. Kita cari bantuan garisnya agar kita mampu menemukan panjang dari P absen. Jika ada bantuan garis ini, saya rasa sangat mudah bagaimana kita menentukan P absennya. Jangan lupa tetap menggunakan Pitagoras serta menggunakan aplikasi luas APG absen. Ingatlah bahwa kegagalan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita tidak pernah mencoba. Jadi, jangan takut untuk gagal. Sampai ketemu pada section berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Dah.